Kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini, bahwa tidak semua orang ditakdirkan jadi kaya, tapi ada cara untuk memperbesar peluangmu. Mungkin kamu pernah dengar tentang orang-orang yang mendadak kaya dari saham, bisnis online, atau investasi kripto. Tapi, apakah benar ada rumus jalan pintas menuju kekayaan? Atau semuanya cuma mimpi di siang bolong? Yuk, kita bongkar rahasia di balik kesuksesan finansial, mulai dari faktor keberuntungan, pola pikir, sampai tantangan terbesar yang seringkali tersembunyi. Kekayaan adalah impian yang dikejar oleh hampir setiap manusia di muka bumi ini. Apakah itu berupa uang, aset, atau kebebasan? Semua orang tampaknya memiliki definisi yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan kaya. Bagi sebagian orang, kaya berarti memiliki cukup uang untuk membeli apapun yang diinginkan tanpa harus khawatir tentang tagihan bulan depan. Bagi yang lain, kekayaan mungkin berarti memiliki waktu luang yang melimpah untuk menikmati hidup tanpa batasan pekerjaan atau kewajiban. Namun, satu pertanyaan yang telah berulang kali muncul dalam pikiran banyak orang adalah, apakah semua orang ditakdirkan untuk menjadi kaya? Adakah semacam rumus atau jalan pintas menuju kekayaan yang dapat diikuti oleh semua orang? Atau, apakah kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir orang yang kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat? Dalam cerita ini, kita akan menjelajahi berbagai jalur yang ditempuh oleh individu-individu kaya sepanjang sejarah, melihat faktor-faktor yang membedakan mereka dari orang lain, dan membedah apakah ada rahasia tersembunyi yang dapat diikuti oleh siapa saja untuk mencapai kekayaan. Kita akan membahas tidak hanya teori keuangan dan investasi, tetapi juga psikologi, filosofi, dan sejarah kekayaan itu sendiri. Sejak zaman purba, kekayaan selalu menjadi pusat perhatian manusia. Di era pertanian, kekayaan diukur dari jumlah tanah yang dimiliki seseorang dan seberapa subur tanah itu. Petani yang memiliki tanah luas dan mampu menghasilkan panen berlimpah adalah orang yang dianggap kaya. Mereka memiliki kekuasaan dan pengaruh di komunitasnya karena mereka mampu menyediakan kebutuhan dasar, makanan. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep kekayaan berubah. Ketika revolusi industri dimulai pada abad ke-18, kekayaan tidak lagi sekadar tanah. Pabrik, mesin, dan tenaga kerja mulai menjadi aset yang lebih berharga. Orang-orang yang mampu berinvestasi dalam industri baru ini dengan cepat menjadi orang-orang terkaya di dunia. Kekayaan mulai terpusat pada segelintir individu yang memiliki kapital besar untuk mendirikan bisnis-bisnis raksasa. Lalu datanglah era digital di abad ke-20 dan 21. Kekayaan menjadi lebih kompleks dan abstrak. Tidak lagi tergantung pada tanah atau mesin, tetapi pada data, informasi, dan inovasi teknologi. Perusahaan seperti Microsoft, Apple, dan Google lahir dari ide-ide yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan pendirinya menjadi miliarder dalam waktu singkat. Setiap era memiliki bentuk kekayaan yang berbeda, dan setiap era menghadirkan peluang baru. Tetapi apakah ini berarti setiap orang yang hidup di era tersebut memiliki peluang yang sama untuk menjadi kaya? Tidak juga. Banyak faktor lain yang turut menentukan. Ada 3 pendekatan utama yang sering diambil oleh orang-orang yang ingin mencapai kekayaan: bekerja keras dan meningkatkan pendapatan, berinvestasi secara cerdas, dan memulai bisnis sendiri. Mari kita telusuri masing-masing pendekatan ini. 1. Pekerjaan dan pendapatan. Pekerjaan seringkali dianggap sebagai jalan yang paling jelas untuk mencapai kekayaan. Kita diberitahu sejak kecil bahwa jika kita bekerja keras, mendapatkan pendidikan yang baik, dan menemukan pekerjaan yang stabil, kita akan mampu menabung dan akhirnya menjadi kaya. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Sebagian besar orang yang bekerja keras dari hari ke hari tidak pernah mencapai tingkat kekayaan yang mereka impikan. Mengapa? Karena ada batasan berapa banyak yang bisa kita hasilkan dari waktu yang kita miliki. Kita hanya memiliki 24 jam dalam sehari, dan pekerjaan yang mengandalkan waktu ke waktu memiliki batasan pada penghasilan yang bisa didapatkan. 2. Investasi dan pengelolaan uang. Investasi adalah salah satu cara paling efektif untuk membangun kekayaan, terutama dalam jangka panjang.
Prinsip dasar dari investasi adalah membiarkan uang bekerja untuk Anda. Dengan menanamkan uang di tempat yang tepat, baik itu saham, obligasi, properti, atau aset lainnya, Anda dapat menghasilkan pendapatan pasif yang terus bertambah seiring waktu. Namun, investasi bukanlah jalan pintas yang bisa membawa Anda ke kekayaan dalam semalam. Butuh pengetahuan, kesabaran, dan disiplin untuk menjadi investor yang sukses. Risiko selalu ada, dan banyak orang kehilangan uang karena keputusan investasi yang buruk. 3. Bisnis dan kewirausahaan. Memulai bisnis sendiri seringkali dianggap sebagai jalan tercepat menuju kekayaan. Banyak dari orang-orang terkaya di dunia adalah pengusaha yang menciptakan produk atau layanan yang revolusioner dan berhasil mendominasi pasar. Namun, memulai bisnis juga merupakan salah satu jalur yang paling berisiko. Bisnis yang sukses membutuhkan ide yang bagus, tim yang solid, dan strategi yang tepat. Selain itu, tidak semua bisnis bertahan lama. Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar bisnis baru gagal dalam 5 tahun pertama. Apa yang membedakan orang kaya dari yang lain? Jika setiap orang memiliki akses ke pendidikan, pekerjaan, investasi, dan peluang bisnis, mengapa hanya segelintir orang yang benar-benar menjadi kaya? Jawabannya terletak pada kombinasi faktor-faktor yang unik untuk setiap individu. Pola pikir. Orang-orang kaya cenderung memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka tidak takut mengambil risiko, dan mereka seringkali melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Mereka juga memiliki mentalitas yang berkembang, growth mindset, yang memungkinkan mereka untuk terus mencari cara-cara baru untuk menghasilkan uang dan membangun kekayaan. Pendidikan dan peluang. Pendidikan memainkan peran besar dalam menentukan siapa yang memiliki peluang untuk menjadi kaya. Namun, bukan hanya pendidikan formal yang penting, melainkan juga pendidikan keuangan. Orang yang memahami cara kerja uang, investasi, dan pasar cenderung lebih sukses dalam membangun kekayaan. Keberuntungan dan peluang. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberuntungan juga memainkan peran besar. Banyak orang kaya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, atau mereka memiliki akses ke peluang yang tidak tersedia untuk orang lain. Apakah ada jalan pintas menuju kekayaan? Pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang adalah apakah ada jalan pintas menuju kekayaan. Dalam masyarakat modern, kita dibanjiri dengan iklan dan cerita yang menggoda tentang orang-orang yang tampaknya mencapai kesuksesan finansial dalam sekejap. Dari investasi kripto yang tiba-tiba melonjak, bisnis dropshipping, hingga skema-skema cepat kaya lainnya, semua terlihat menjanjikan. Namun, apakah itu benar-benar jalan pintas atau justru jebakan yang dapat menjerumuskan kita? Mari kita lihat beberapa jalur yang sering dianggap sebagai jalan pintas menuju kekayaan dan membedah apakah ada realitas di balik klaim tersebut. 1. Investasi cepat kaya. Di dunia investasi, janji kekayaan cepat seringkali muncul, terutama dalam tren pasar terbaru seperti saham, cryptocurrency, atau real estate spekulatif. Banyak orang tergoda oleh cerita tentang investor yang dengan cepat menggandakan atau bahkan melipat gandakan kekayaan mereka melalui investasi yang seolah-olah ajaib. Contoh yang sering dibahas adalah Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Di akhir tahun 2017, harga Bitcoin melonjak dari sekitar $1.000 menjadi hampir $20.000 hanya dalam hitungan bulan, menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi mereka yang berinvestasi lebih awal. Fenomena ini menyebabkan banyak orang ingin masuk ke pasar dengan harapan meraih keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, setelah lonjakan besar itu, harga Bitcoin jatuh dengan sangat tajam, dan banyak investor yang baru masuk ke pasar kehilangan sebagian besar uang mereka. Hal yang sama terjadi di pasar saham ketika gelembung.com meledak pada awal tahun 2000-an, atau ketika terjadi krisis perumahan pada tahun 2008. Dalam semua kasus tersebut, ada orang-orang yang mencapai kekayaan dalam waktu singkat, tetapi lebih banyak yang kehilangan segalanya karena ketidakmampuan memprediksi pasar yang sangat fluktuatif. Pelajaran: meskipun ada orang yang berhasil menghasilkan kekayaan besar dalam waktu singkat melalui investasi berisiko tinggi, kebanyakan orang tidak berhasil karena sulit memprediksi tren pasar dengan akurat.
Jalan pintas melalui investasi cepat kaya seringkali lebih menyerupai perjudian daripada strategi keuangan yang terukur. 2. Skema Ponzi dan investasi palsu. Salah satu bentuk penipuan yang paling berbahaya dalam dunia keuangan adalah skema Ponzi. Skema ini dinamai dari Charles Ponzi, seorang penipu dari awal abad ke-20 yang menjanjikan pengembalian investasi yang sangat tinggi kepada investornya dengan risiko yang rendah, atau bahkan tanpa risiko sama sekali. Namun, skema ini pada dasarnya bekerja dengan mengambil uang dari investor baru untuk membayar investor yang lebih awal, dan bukan dari keuntungan real dari investasi. Skema Ponzi modern, seperti kasus Bernie Madoff, menunjukkan bahwa penipuan semacam ini masih menjadi ancaman besar bagi orang yang mencari jalan pintas ke kekayaan. Madoff berhasil menipu ribuan orang selama puluhan tahun dengan janji pengembalian investasi yang konsisten dan tinggi, hingga skema itu akhirnya runtuh pada tahun 2008 dan menyebabkan kerugian miliaran dolar. Skema cepat kaya lainnya mungkin tidak sebesar skema Ponzi, tetapi prinsip dasarnya tetap sama. Janji keuntungan besar dengan sedikit atau tanpa risiko, seringkali tanpa ada produk atau jasa nyata di baliknya. Skema multi-level marketing, MLM, yang tidak menjual produk nyata juga seringkali berujung pada kehancuran keuangan bagi mayoritas peserta. Meskipun segelintir orang di puncak piramida bisa mendapatkan keuntungan. Pelajaran, jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, pengembalian yang tinggi tanpa risiko, atau investasi dengan keuntungan instan, maka kemungkinan besar itu memang tidak benar. Dalam banyak kasus, mereka yang mengejar jalan pintas ini malah kehilangan segalanya. 3. Perdagangan harian, day trading. Banyak orang tertarik dengan gagasan perdagangan harian, day trading, yang merupakan kegiatan membeli dan menjual saham, cryptocurrency, atau aset lainnya dalam rentang waktu yang sangat singkat untuk meraih keuntungan dari pergerakan harga kecil. Trader harian yang sukses memang dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Salah satu tantangan terbesar dalam perdagangan harian adalah volatilitas pasar. Pergerakan harga yang cepat dan tidak terduga dapat menyebabkan kerugian besar dalam hitungan detik. Selain itu, perdagangan harian memerlukan pengetahuan yang mendalam, analisis pasar yang cermat, dan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Banyak trader pemula yang memasuki pasar tanpa keterampilan ini, berharap mendapatkan keuntungan cepat, hanya untuk menemukan bahwa mereka kehilangan lebih dari yang mereka peroleh. Ada juga biaya yang terkait dengan perdagangan harian, seperti komisi transaksi dan pajak keuntungan modal. Semua ini menggerogoti keuntungan yang dihasilkan, sehingga trader harus sangat berhati-hati dan memiliki strategi yang jelas. Pelajaran, perdagangan harian bukanlah jalan pintas menuju kekayaan bagi sebagian besar orang. Sukses dalam perdagangan harian memerlukan keahlian yang mendalam, waktu yang cukup, dan disiplin yang luar biasa, sehingga bagi sebagian besar orang, itu lebih menyerupai pekerjaan penuh waktu daripada jalan pintas menuju kekayaan. 4. Bisnis dropshipping dan online. Dalam era digital, dropshipping dan bisnis online telah menjadi populer sebagai cara menghasilkan uang dengan cepat. Dalam model dropshipping, seseorang menjual produk melalui toko online tanpa perlu menyimpan stok. Alih-alih, ketika seseorang melakukan pembelian, penjual dropshipping memesan produk dari pihak ketiga, yang kemudian mengirimkannya langsung ke pelanggan. Konsep ini terdengar sangat menarik karena membutuhkan modal awal yang rendah dan tidak memerlukan pengelolaan stok atau logistik yang rumit. Namun, dalam praktiknya, bisnis dropshipping seringkali penuh dengan tantangan. Persaingan yang sangat ketat, margin keuntungan yang tipis, dan tantangan dalam menjaga kepuasan pelanggan membuat banyak orang akhirnya gagal dalam bisnis ini. Selain dropshipping, bisnis online lain seperti pemasaran afiliasi atau pembuatan konten digital juga sering dipromosikan sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Meskipun ada orang-orang yang sukses dengan model bisnis ini, sebagian besar memerlukan waktu, usaha, dan pembelajaran yang signifikan sebelum menghasilkan keuntungan yang besar. Pelajaran, bisnis online seperti dropshipping memang menawarkan kesempatan untuk sukses, tetapi itu bukanlah jalan pintas menuju kekayaan. Sama seperti bisnis lainnya, kesuksesan di bidang ini membutuhkan pengetahuan, ketekunan, dan strategi yang matang. 5. Pinjaman untuk investasi berisiko. Beberapa orang,
dalam pencarian mereka untuk kekayaan cepat, menggunakan pinjaman atau leverage untuk meningkatkan daya beli mereka dalam investasi berisiko. Misalnya, seseorang mungkin mengambil pinjaman untuk membeli properti atau melakukan perdagangan marin di pasar saham. Ide di balik penggunaan leverage adalah bahwa dengan meminjam uang, Anda bisa menginvestasikan lebih banyak dan, jika investasi tersebut berhasil, mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada jika Anda hanya menggunakan modal sendiri. Namun, penggunaan leverage juga memperbesar risiko. Jika investasi tidak berhasil, Anda tidak hanya kehilangan modal Anda, tetapi juga masih harus membayar kembali pinjaman. Banyak orang yang terjebak dalam utang besar karena menggunakan leverage untuk mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat. Pelajaran: meskipun leverage bisa menjadi alat yang efektif dalam investasi, itu juga sangat berbahaya. Menggunakan pinjaman untuk mengejar kekayaan cepat bisa berakhir dengan kerugian yang jauh lebih besar daripada modal awal, membuat banyak orang terperangkap dalam utang. Tidak ada jalan pintas menuju kekayaan yang dijamin aman atau bebas risiko. Banyak dari skema yang menjanjikan kekayaan cepat sebenarnya adalah jebakan yang dapat menyebabkan kerugian besar. Kekayaan sejati biasanya dibangun dengan pendekatan jangka panjang yang melibatkan pendidikan finansial, disiplin, investasi bijak, dan kadang-kadang sedikit keberuntungan. Meskipun banyak jalan pintas tampak menjanjikan di permukaan, orang bijak akan menghindari godaan ini dan berfokus pada strategi yang lebih realistis dan terukur untuk mencapai kekayaan dalam jangka panjang. Lebih baik membangun kekayaan secara perlahan dengan dasar yang kuat daripada terjun dalam sesuatu yang terlalu berisiko dan merugikan. Apakah semua orang bisa menjadi kaya? Pertanyaan ini telah menjadi bahan diskusi panjang sejak lama. Apakah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kaya? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Karena banyak faktor yang mempengaruhi apakah seseorang dapat mencapai kekayaan. Ada dimensi individual, seperti usaha pribadi, pengetahuan, dan keputusan yang diambil. Tetapi, ada juga faktor-faktor eksternal seperti struktur sosial, ekonomi, kebijakan pemerintah, dan bahkan keberuntungan. Mari kita selami berbagai aspek yang memengaruhi apakah setiap orang benar-benar memiliki peluang yang adil untuk menjadi kaya, atau apakah ada hambatan-hambatan yang tidak bisa diatasi oleh sebagian besar orang. 1. Kesenjangan struktural. Sistem yang tidak setara. Salah satu hambatan terbesar bagi kebanyakan orang untuk mencapai kekayaan adalah ketidakadilan struktural yang ada di dalam sistem ekonomi. Di seluruh dunia, kesenjangan kekayaan semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin. Menurut Oxfam, dalam beberapa tahun terakhir, sekelompok kecil orang terkaya di dunia memiliki lebih banyak kekayaan daripada setengah populasi dunia. Kapitalisme, sebagai sistem ekonomi yang dominan, mendorong persaingan dan inovasi, tetapi juga menciptakan ketimpangan. Mereka yang memiliki modal besar dapat menginvestasikan uangnya untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, sementara mereka yang kurang beruntung seringkali terjebak dalam siklus utang atau pekerjaan berupa rendah yang sulit untuk dihindari. Penyebab ketimpangan struktural ini dapat ditelusuri dari warisan kekayaan. Banyak orang kaya saat ini tidak mulai dari nol, melainkan mewarisi kekayaan dari keluarga mereka. Ini memberikan mereka akses ke modal, peluang pendidikan yang lebih baik, dan jaringan bisnis yang luas sejak lahir. Generasi kaya cenderung tetap kaya, sementara mereka yang lahir dalam kemiskinan seringkali sulit keluar dari lingkaran tersebut. Akses terhadap pendidikan. Pendidikan adalah salah satu faktor terbesar dalam menentukan peluang seseorang untuk mencapai kekayaan. Di banyak negara, akses ke pendidikan berkualitas tinggi bergantung pada kemampuan finansial. Mereka yang memiliki uang dapat mengakses sekolah-sekolah terbaik, yang membuka jalan ke universitas ternama dan peluang kerja yang menguntungkan. Di sisi lain, mereka yang berasal dari keluarga miskin mungkin harus bekerja dari usia muda, sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan yang layak. Diskriminasi dan hambatan sosial. Faktor-faktor seperti ras, gender, orientasi seksual, dan status sosial juga memainkan peran penting dalam menentukan apakah seseorang memiliki akses yang sama untuk membangun kekayaan. Di banyak tempat, diskriminasi sistemik membatasi kesempatan bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai posisi tinggi dalam dunia kerja atau mendapatkan akses ke modal dan investasi.
Kesenjangan struktural ini membuat peluang untuk mencapai kekayaan tidak sama bagi semua orang. Meskipun ada beberapa individu yang berhasil menembus hambatan ini, sebagian besar orang yang lahir dalam keadaan ekonomi yang kurang beruntung akan menghadapi tantangan besar untuk mencapai kekayaan yang signifikan. 2. Peran keberuntungan dan faktor-faktor di luar kendali. Seberapa besar peran keberuntungan dalam mencapai kekayaan? Banyak miliarder dan pengusaha sukses mengakui bahwa di samping kerja keras dan kecerdikan, ada faktor keberuntungan yang signifikan dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan. Keberuntungan bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti lahir di waktu dan tempat yang tepat. Seseorang yang lahir di negara maju dengan infrastruktur yang baik, akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, serta peluang ekonomi yang luas, sudah memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan seseorang yang lahir di negara berkembang yang masih berjuang dengan kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Demikian juga, seseorang yang tumbuh di masa revolusi teknologi seperti internet atau ekonomi digital memiliki peluang yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Pertemuan dengan orang yang tepat. Dalam banyak kasus, pertemuan dengan mentor, investor, atau partner bisnis yang tepat bisa menjadi faktor penentu kesuksesan. Jaringan sosial dan profesional seringkali memfasilitasi akses ke peluang yang tidak tersedia bagi kebanyakan orang. Keberuntungan di pasar. Banyak investor yang berhasil meraih kekayaan besar karena mereka berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat, seperti mereka yang berinvestasi awal di perusahaan teknologi besar seperti Apple, Amazon, atau Google. Namun, sulit untuk memprediksi pergerakan pasar secara konsisten, dan kadang keberuntungan lebih menentukan daripada keterampilan. Meskipun kerja keras dan pengetahuan penting, keberuntungan memainkan peran yang tidak dapat diabaikan. Beberapa orang mendapat peluang yang tidak tersedia bagi yang lain, dan ini bisa menjadi penentu besar dalam perjalanan menuju kekayaan. 3. Kebijakan pemerintah dan redistribusi kekayaan. Di sisi lain dari perdebatan ini, ada peran kebijakan publik dalam menciptakan peluang yang lebih adil bagi semua orang. Pemerintah memiliki alat untuk mengurangi kesenjangan kekayaan dan menciptakan lingkungan di mana lebih banyak orang memiliki peluang untuk menjadi kaya. Kebijakan yang mendukung redistribusi kekayaan dan menciptakan peluang ekonomi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih setara. Beberapa pendekatan yang biasa dilakukan oleh pemerintah meliputi pajak progresif. Pajak progresif adalah sistem di mana orang yang memiliki pendapatan lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi. Pendapatan dari pajak ini kemudian digunakan untuk mendanai layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan program sosial yang membantu meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin. Dengan cara ini, kekayaan sebagian didistribusikan kembali untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Subsidi pendidikan dan pelatihan. Banyak negara memberikan subsidi untuk pendidikan dan pelatihan kerja, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan memberikan akses yang lebih setara ke pendidikan berkualitas, pemerintah membantu menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata bagi semua orang. Program sosial dan jaminan sosial. Program-program seperti asuransi kesehatan, pensiun, atau tunjangan pengangguran memberikan jaringan pengaman bagi mereka yang jatuh ke dalam kemiskinan. Ini membantu mencegah orang dari terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk dipecahkan. Namun, kebijakan redistribusi kekayaan tidak selalu diterima dengan baik, terutama oleh mereka yang sudah kaya dan merasa bahwa usaha mereka akan terlalu terbebani oleh pajak tinggi atau regulasi yang ketat. Ada juga perdebatan tentang sejauh mana intervensi pemerintah seharusnya dilakukan untuk menciptakan keadilan ekonomi, tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah memiliki kekuatan besar untuk menciptakan peluang yang lebih adil, tetapi selalu ada ketegangan antara redistribusi kekayaan dan penciptaan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan. Sistem politik dan ekonomi yang optimal harus menemukan keseimbangan antara keduanya. 4. Pola pikir, mentalitas, dan faktor psikologis. Meskipun faktor-faktor eksternal seperti kesenjangan struktural, keberuntungan, dan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh besar, faktor internal seperti pola pikir dan mentalitas juga tidak boleh diabaikan. Pola pikir yang benar dapat membantu seseorang memaksimalkan peluang yang ada, sementara pola pikir yang salah dapat membuat seseorang terjebak dalam keadaan ekonomi yang sulit. Pola pikir berlimpah versus pola pikir kekurangan.
Orang-orang kaya seringkali memiliki pola pikir berlimpah, abundance mindset, di mana mereka melihat peluang di mana-mana dan percaya bahwa mereka dapat menciptakan kekayaan dengan cara-cara baru. Sebaliknya, orang yang memiliki pola pikir kekurangan, scarcity mindset, cenderung merasa bahwa sumber daya terbatas, sehingga mereka takut mengambil risiko atau mencoba hal-hal baru. Kebiasaan finansial yang baik. Banyak orang kaya memiliki kebiasaan finansial yang baik, seperti menabung secara teratur, berinvestasi dengan bijak, dan menghindari utang konsumtif. Kebiasaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi memiliki dampak besar pada akumulasi kekayaan dalam jangka panjang. Mentalitas pertumbuhan, growth mindset, orang-orang sukses cenderung memiliki mentalitas pertumbuhan, di mana mereka percaya bahwa kemampuan mereka dapat terus berkembang dengan usaha dan belajar. Mereka tidak takut gagal, karena mereka melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Meskipun tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama, mereka yang mengadopsi pola pikir berlimpah dan mentalitas pertumbuhan cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang yang ada, bahkan dalam sistem yang tidak sepenuhnya adil. Jadi, apakah semua orang bisa menjadi kaya? Jawabannya tergantung pada definisi kaya itu sendiri dan bagaimana kita mendekati pertanyaan ini dari sudut pandang yang lebih luas. Dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan struktural dan faktor-faktor di luar kendali seperti keberuntungan, jelas bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Namun, ada elemen-elemen seperti kebijakan pemerintah, pola pikir, dan disiplin pribadi yang dapat meningkatkan peluang seseorang untuk mencapai kekayaan. Pada akhirnya, mencapai kekayaan adalah hasil dari kombinasi banyak faktor: usaha pribadi, kesempatan yang ada, keberuntungan, dan lingkungan sosial ekonomi. Bagi sebagian orang, jalan menuju kekayaan mungkin lebih mudah, tetapi bagi yang lain, itu adalah perjuangan yang membutuhkan lebih banyak ketekunan dan keberanian untuk mengatasi rintangan yang ada.